Puji Tuhan, Shalom, selamat siang. Saudara dikasih Tuhan, apa kabar semua luar biasa? Yang diberkati Tuhan bisa lambaikan tangannya, kita berikan tepuk tangan sorak-sorai bagi Tuhan. Haleluya. Kita sungguh bersyukur pada siang hari ini kita bisa bersama-sama merayakan hari yang sangat spesial. Di mana Tuhan kita lahir untuk kita semua, amin. Saudara, mari saya kita semua bisa tundukkan kepala kita berdoa sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan pada siang hari ini. Kami sungguh bersyukur Tuhan buat anugerah-Mu yang begitu besar bagi setiap kami. Kami ada sebagaimana kami ada pada siang hari ini semuanya karena berkat kemurahan Tuhan dalam hidup kami. Tuhan, kami datang dengan satu kerinduan, kami ingin berjumpa secara pribadi dengan Tuhan. Perjumpaan secara pribadi dengan Tuhan akan menghasilkan sesuatu yang luar biasa bagi kami. Hidup kami tidak akan pernah sama lagi. Kami akan mendengarkan firman Tuhan, urapi setiap kami biar hati kami menjadi tanah yang baik. Benih yang tabur itu bisa bertumbuh dan menghasilkan buah. Hidup kami sungguh-sungguh mempermuliakan nama Tuhan. Urapi hamba yang jauh dari sempurna ini biar Engkau sendiri berbicara bagi setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, saudara yang siap untuk diberkati firman Tuhan, mari sama-sama kita katakan amin. Saudara, hari ini kita akan bersama-sama merenungkan sebuah kebenaran firman Tuhan. Tema yang diberikan kepada saya, The Reckless Love of God. Dan berhubungan dengan tema itu saya memberikan judul Glorious Love. Kasih yang mulia atau kasih yang agung. Mari kita baca di dalam Yohanes pasal 3 ayat 16. Yohanes pasal 3 ayat 16. Ini ayat yang sangat populer, kita semua pasti tahu. Yohanes 3 ayat 16, saya baca. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal. Supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa. Melainkan beroleh hidup yang kekal. Yang diberkati, yang berbahagia adalah kita yang mendengarkan firman Tuhan, memelihara dalam hati, melakukan dalam hidup kita. Saudara, gak terasa kita sudah melewati pandemi kurang lebih 2 tahun, iya kan? Sekarang kita mendengar banyak berita-berita di luar sana, sekarang ada varian baru, Omicron. Saya bertanya-tanya begini, bagaimana mungkin ya, kok nama virus itu diberi nama sesuai dengan abjad Yunani. Saya ngajar Yunani, dulu saya ngajar mahasiswa itu saya untuk mengajarkan tentang abjad Yunani itu saya harus membuat sebuah lagu gitu ya. Alfa, beta, gamma, delta, epsilon supaya mahasiswa hafal. Sulit juga. Sekarang opa-opa, oma-oma ditanya, Omikron ngerti. Alfa ngerti gitu ya. Karena sekarang nama virus corona itu dibuat berdasarkan abjad Yunani gitu kan ya. Dan mungkin 2 tahun ini teman-teman ada di antara kita yang mengalami masalah. Baik mungkin kehilangan pekerjaan, atau mungkin ditinggal oleh orang-orang yang kita kasihi. Apakah keluarga kita, sahabat kita, teman kita, orang yang dekat dengan kita. Ada banyak masalah yang mungkin kita alami selama 2 tahun ini kurang lebih. Mungkin inilah Natal yang kita adakan secara onsite. Mungkin tahun lalu belum ada ibadah Natal secara onsite. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, berkenaan dengan hal itu banyak orang bertanya, bisa diklik, orang bertanya begini, apakah Allah itu sungguh baik? Orang sudah mulai bersifat atau bersikap skeptis, mempertanyakan kebaikan Tuhan. Tuhan, apakah engkau sungguh-sungguh baik? Kenapa ada masalah, ada banyak hal-hal yang buruk, penderitaan yang kita alami, apalagi kita ini orang yang percaya. Ada orang yang bertanya, apakah Allah itu benar-benar mengasihi kita? Saudara, menghadapi banyak masalah dalam hidup ini, orang-orang mulai banyak meragukan kebaikan Tuhan. 1 Yohanes 4 ayat 8 berkata, God is love, Tuhan itu kasih. Atribut Tuhan, sifat atau identitas Tuhan yang adalah kasih itu tidak dipengaruhi oleh situasi kondisi kita. Amin. Pada dasarnya Allah itu kasih, kata firman Tuhan. God is love, Allah adalah kasih. Jadi kasih atau kualitas kasih Tuhan tidak bisa kita tentukan dari apa yang kita alami. Sebab kasih Tuhan itu dikatakan di dalam surat Paulus begitu lebarnya, dalamnya, tingginya dan luasnya. Jadi kasih Tuhan itu sungguh tidak terukur. Hari ini kita akan merenungkan bersama-sama bahwa di momen yang spesial ini Bapa kita di surga telah memberikan kasih-Nya, sedang melakukan kasih-Nya dan akan memberikan kasih yang besar bagi setiap kita. Amin. Bisa pegang dadanya, katakan Allah mengasihiku. Saudara,
dari ayat yang kita baca tadi, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia telah mengaruniakan anak yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Saya akan membagikan dua dimensi penting dari kasih Allah yang agung tadi, glorious love tadi. Apa yang penting yang akan kita renungkan di momen yang spesial ini. Yang pertama saya bawa kita untuk melihat bahwa bukti kasih Allah yang mulia itu dia mengaruniakan anaknya. Tuhan membuktikan kasihnya. Banyak orang yang berkata I love you tapi tidak bisa membuktikan kasihnya. Tuhan tidak seperti manusia yang omong doang. Tuhan itu membuktikan kasihnya. Perhatikan saudara-saudara bahwa tidak ada kasih yang terbesar yang melebihi dari apa yang dimiliki oleh Bapa kita. Yang percaya katakan amin. Dia memberikan anaknya. Saya baca, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal. Bisa diklik slide berikutnya. Kata mengaruniakan itu Bapak Saudara, itu menggunakan bentuk edoken kata Yunaninya atau didomi. Artinya Tuhan itu telah memberikan, telah mengaruniakan anaknya. Jadi kalau bentuk aorist indikatif itu artinya bahwa itu benar-benar terjadi, bukan kemungkinan. Jadi kalau saudara belajar bahasa Yunani itu ada namanya tense aorist. Aorist itu berarti tindakan itu telah dilakukan, jadi bukan akan dilakukan. Itu fakta, that's real. Saudara ngerti maksud saya? Kalau misalkan saya berkata gini, saya nanti setelah pulang dari ibadah ini saya mau pergi ke TP misalkan. Tapi itu bisa tidak terjadi, itu masih rencana saya. Bisa saya realisasikan, bisa tidak. Ketika dikatakan bahwa dia mengaruniakan, dia telah mengaruniakan, itu Tuhan sudah melakukannya. Finish, sudah selesai. Jadi itu bukan lagi rencana Tuhan, tapi sudah dilakukan. Dan indikatif berarti itu sebuah fakta yang benar-benar terjadi. Saudara, bahwa dikatakan Allah membuktikan kasihnya kepada manusia. Di dalam 1 Yohanes 4 ayat 9, dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan. Dinyatakan itu juga berarti dimanifestasikan. Bisa juga berarti dideklarasikan. Allah di surga mendeklarasikan kasihnya. This is my love. Aku memberikan anakku. Nanti kita akan melanjutkan renungan kita saudara. Bahwa Yesus sebagai anak Allah. Alkitab berulang kali berkata bahwa Yesus sangat dikasih oleh Allah. Yesus sangat dikasih oleh Allah. Saudara bisa nanti perhatikan di Alkitab khususnya kitab Injil. 2 kali paling tidak Allah Bapa berkata inilah anakku yang kukasihi. Dia memberikan anaknya yang tunggal di tengah-tengah kita, yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia supaya kita hidup olehnya. Ini sebabnya dikatakan Natal adalah kasih. Karena Allah begitu mengasihi saudara dan saya, dia memberikan anaknya yang tunggal Yesus Kristus. Jadi Natal itu berbicara tentang kasih. Betapa kasih Tuhan kepada manusia. Dikatakan tadi oleh Yohanes, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Jadi saudara-saudara, bayangkan coba kita perhatikan baik-baik. Betapa Tuhan itu sungguh mengasihi setiap kita. Di dalam Roma pasal 8 ayat 32 berkata begini. Roma 8 ayat 32. Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua. Bagaimanakah mungkin ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan dia. Dikatakan Allah yang tidak hitung-hitungan, Allah yang tidak menyayangkan anaknya yang dikasihinya, itu dia berikan bagi saudara dan saya. Apakah dia tidak mau mengaruniakan yang lain kepada kita? Allah Bapa tidak melarang para prajurit ketika mereka membantai Yesus. Ketika mereka mencabik-cabik tubuh Yesus. Allah Bapa tidak melarang kan? Membiarkannya. Begitu besar kasih Allah kepada kita yang membiarkan merelakan anaknya dianiaya, disiksa. Apakah dia tidak mau memberkati kita? Apakah dia tidak mau memenuhi kebutuhan kita? Hal yang sangat kecil sekali. Saudara, itu sebabnya ketika malaikat bertemu dengan para gembala, malaikat berkata, don't be afraid. Jangan takut. Kenapa? Inilah pesan Natal pertama, jangan takut karena banyak orang yang takut. Kenapa? Ketika itu, saudara-saudara, masa perjanjian lama sampai perjanjian baru itu kurang lebih 400 tahun, itu disebut dengan istilah silent age atau masa diam. Tuhan tidak berfirman, tidak ada nubuat, tidak ada pemberitaan firman oleh para nabi. Selama 400 tahun. Dan ketika malaikat berjumpa dengan Maria dan para gembala.
Dikatakan, jangan takut, hari ini lahir bagimu juru selamat. Dia akan disebut Immanuel. Bukan berarti nama Yesus langsung dikatakan Immanuel. Artinya Allah menyertai kita. Makanya Yesus tidak memakai nama Immanuel, tetap Yesus. Iya kan? Yesus itu artinya apa? Sang juru selamat. Sama dengan Mesias. Tapi Yesus, kehadiran Yesus di tengah-tengah kita, saudara-saudara, itu bukti bahwa dia sungguh mengasihi kita dan Allah menyertai kita, God with us. Jangan takut apapun yang kita hadapi, sesulit apapun pergumulan yang kita hadapi. Bapa kita di surga itu loh begitu mengasihi kita. Saudara ingat kisah anak yang hilang? Betapa kurang ajarnya anak yang hilang itu kan. Minta harta warisan, papanya masih ada. Dalam konteks budaya orang Yahudi, seorang anak yang meminta warisan kepada papanya atau orang tuanya, itu dengan kata lain itu menginginkan kematian orang tuanya. Tapi perhatikan, si bapak itu memberikan apa yang diinginkan oleh anaknya. Dan benar, kebebasan yang dimiliki oleh si anak itu membuat dia jauh dari bapaknya. Dan dia akhirnya mengalami masalah. Sampai apa? Dia tidak bisa makan. Harus bekerja menjadi penjaga ternak babi. Tidak hanya sampai di situ, saudara-saudara perhatikan. Bahkan mau makan pun dia sulit. Dia harus mengambil makanan babi. Saudara, babi itu binatang yang paling najis di dalam budaya orang Israel. Artinya, seorang anak ini yang adalah mungkin tuan muda di rumahnya, punya banyak pelayan. Ketika dia ingin bebas, tidak mau lagi mungkin hidup di dalam keluarganya. Dia ingin bebas sebebas-bebasnya. Saudara-saudara perhatikan, statusnya bahkan lebih rendah daripada apa? Babi. Bahkan makan ampas babi pun dia nggak dikasih. Tapi perhatikan, papanya selalu menunggu dia. Dan ketika dia sadar bertobat, di rumah bapakku banyak makanan. Aku mau kembali, minta maaf kepada papaku. Aku nanti bilang, udah gak usah lagi diangkat jadi anak deh. Paling tidak aku menjadi seorang pelayan, gak apa-apa, it's enough. Sudah cukup bagiku. Daripada aku harus menjadi penjaga ternak babi, makan ampas babi pun aku gak bisa. Aku balik ke rumah papaku. Saudara-saudara, ketika dia kembali, apakah papanya oke kamu menjadi seorang pelayan di rumah ini? Tidak kan? Papanya apa? Dikatakan Alkitab, bapaknya menunggu. Bapak saudara, ketika dalam budaya, saya ketika belajar ini luar biasa perumpamaan tentang anak yang hilang. Budaya orang Israel, orang tua itu gak pernah menunggu kedatangan anaknya. Orang tua tidak akan menunggu di depan pintu kedatangan anaknya. Anak yang harus menunjukkan hormat untuk datang kepada orang tuanya ke dalam rumah. Tapi perhatikan, sang bapak itu menunggu kan ketika dilihatnya anaknya bersuka cita dia pakaikan cincin, dia pakaikan sepatu, dia pakaikan jubah. Status si anak angkat kembali menjadi anak dan sangat dimuliakan. Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, itulah gambaran kasih Bapa kita di surga. Sedalam apapun saudara pernah jatuh dalam dosa, sehebat apapun kesalahan saudara, Tuhan tidak pernah menghitung. Selagi kita mau berkata, Tuhan, aku berdosa. I am a sinner. Aku minta ampun. Saudara, maka kita akan diampuni oleh Tuhan. Jadi betapa Tuhan itu mau begitu mengasihi kita rela. Bahkan dikatakan, saudara-saudara, di dalam Alkitab tadi saya katakan, ada setidaknya 2 kali dicatat ketika Yesus ada di bumi. Inilah anakku yang kukasihi, Matius 3 ayat 7, 17 ayat 5. Nanti saudara bisa baca. Paulus berkata dalam Kolose 1 ayat 13, anaknya yang kekasih. Maksudnya apa? Anak Allah yang kekasih. Bahkan Yesus ketika dia menceritakan tentang penggarap-penggarap di kebun anggur. Ada hamba-hamba yang dipukuli dan dibunuh oleh orang lain. Lalu Yesus berkata begini, sekarang tinggal hanya 1 orang anak yang kekasih. Siapa itu? Ini perumpamaan tentang Yesus. Di mana Allah itu memberitakan kabar keselamatan kepada orang Israel, tapi justru mereka membunuh para nabi. Lalu Yesus berkata begini, hamba-hamba yang diutus tadi telah dibunuh, sekarang tinggal anaknya yang kekasih. Siapa ini? Ini merujuk kepada Tuhan Yesus. Dan akhirnya Yesus pun ditolak, ya atau tidak? Di dalam kandungan pun Yesus ditolak. Ya kan? Selama dia hidup dia ditolak. Bahkan sampai akhir hidupnya dia ditolak. Padahal dia datang bukan untuk menghakimi saudara dan saya. Dia datang untuk apa? Menyelamatkan kita. Saudara, inilah ironisnya peristiwa Natal kalau kita renungkan bersama-sama. Ada banyak orang yang menolak Yesus. Mereka antipati.
mereka memiliki prasangka buruk tentang Yesus. Mereka berpikir Yesus datang untuk merebut sesuatu dari mereka atau menghukum mereka. No, dia datang untuk mengasihi saudara dan saya, untuk menebus dosa saudara dan saya. Dia lahir dari seorang perawan. Saya putarkan sebuah video. Video ini mungkin saudara pernah lihat. Mari kita renungkan kembali bersama-sama. Bagaimana Allah itu begitu mengasihi kita sampai dia rela memberikan anak yang tunggal bagi setiap kita. Silakan multimedia.
Saudara-saudara perhatikan, ya ada seorang pria yang begitu mengasihi anaknya. Dia adalah seorang penjaga jembatan untuk lintasan kereta api. Suatu ketika anaknya melihat sebuah kereta api yang begitu melaju dengan kencang dan dia berinisiatif untuk membuka jembatan. Tetapi dia jatuh ke dalam. Dan tidak ada waktu lagi bagi sang ayah untuk menolong anaknya karena kereta api sudah mau lewat. Dan di dalam kereta api itu sangat banyak sekali orang dengan macam-macam masalahnya mereka. Dia diperhadapkan dengan sebuah dilema. Apakah dia harus membiarkan anaknya mati terlindas di bawah jembatan atau dia membiarkan orang-orang di kereta tadi mati semua. Tapi dia mengorbankan anaknya untuk menyelamatkan semua orang yang ada di kereta. Mungkin video ini tidak bisa menggambarkan dengan lengkap dan sempurna bagaimana besarnya kasih Allah. Paling tidak bisa membuat kita mengerti betapa Allah mengasihi saudara dan saya. Yesus dia berikan untuk kita. Amin saudara-saudara. Oleh sebab itu jangan pernah takut. Dia pasti melindungi saudara, dia pasti menyertai saudara. Sebab dia sendiri mau memberikan anaknya yang sangat dikasihnya bagi kita semua. Saudara, suatu ketika saya diminta oleh papa saya untuk meminjam sebuah palu kepada tetangga saya. Jos tolong pinjamkan palu ke tetangga kita, Bapak si A. Lalu saya berkata begini, Pak bagaimana kalau dia nggak memberikan pinjaman palu kepada kita? Papa saya bilang begini, beberapa hari lalu papa pinjam motor dia kasih. Masakan palu dia nggak kasih. Saudara ngerti maksud saya? Yesus itu the greatest gift, pemberian yang sangat termulia dan tertinggi itu dia berikan bagi kita. Apalagi hal kecil. Masakan Allah mau menahan-nahannya untuk memberikan kepada setiap kita. Saudara, firman Tuhan mengingatkan kita, jangan takut. Amin. Sebab Tuhan menyertai saudara dan saya. Yang kedua, motivasi kasih yang mulia yang Tuhan tunjukkan kepada kita itu hanya satu. Untuk apa? Menyelamatkan manusia. Diklik berikutnya. Dikatakan demikian, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak apa? Binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kata percaya itu menggunakan kata Yunani pisteuon yang dari kata dasar pistos artinya iman. Jadi percaya itu berarti mempercayai dengan atau melalui iman. Itu sebabnya saudara, keselamatan saudara dan saya itu hanya karena anugerah. Yang percaya katakan amin. Bukan karena kita baik, bukan karena kita saleh, bukan karena kita sudah melayani Tuhan, lalu kita lantas berkata, aku layak mendapatkan keselamatan. No, keselamatan itu hanya anugerah. Setiap orang yang percaya kepada siapa? Kepada Yesus yang telah dianugerahkan tadi, tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Hanya kekristenan yang mengajarkan kepada setiap kita bahwa keselamatan itu by grace. Kalau agama atau kepercayaan mengajarkan, lakukan ini, lakukan itu, kamu akan selamat dan sebagainya. Dan itu saudara percaya, tidak akan mungkin bisa kita lakukan. Ya kan? Sebab apa? Sebab semua manusia telah apa? Dikatakan dalam Roma 3 ayat 23. Karena semua manusia telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Impossible. Gak mungkin bagi manusia untuk menyelamatkan dirinya sendiri. Seperti kita melewati rintangan Gunung Everest. Gunung Everest itu dengan ketinggian kurang lebih 8.800 meter di atas permukaan laut. Dan ketika orang mendaki saja, jangankan untuk melewati rintangan Gunung Everest, untuk mendaki saja ada banyak orang yang meninggal. Apalagi mau melewati Gunung Everest. Impossible. Saudara dan saya ini, firman Tuhan berkata, semua manusia itu telah berbuat dosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Dalam Roma 6 ayat 23 dikatakan, upah dosa ialah apa? Saudara-saudara, saya minta 4 orang deh bisa maju ke depan. 4 orang saja dengan cepat. Saya tidak akan kerjain kok, tenang aja. 4 orang bisa maju? 4 orang silakan. Yang mau diberkati Tuhan. Wah ini kalau saya bilang diberkati Tuhan kayaknya semua maju ya. 4 orang saja, silakan 4 orang. Ada lagi. Ya, yang rindu diberkati Tuhan lebih lagi silakan. Lebih berharga melayani daripada dilayani gitu ya. Ayo silakan teman-teman. 4 orang saja. Ya, 2. Nanti kalau saya ini bawa kupon door prize pasti semuanya maju gitu kan. Ayo silakan teman-teman. Oke, thank you. Tepuk tangan dulu dong bagi teman-temannya semua. Iya, ini orang-orang yang berani ya. Saya minta tolong ya, ini saya ada tisu. Warna apa tisunya teman-teman? Ya, ada yang bilang warna biru. Nanti bisa cek ke dokter ya. Ini putih ya. Teman-teman, oke.
saya minta bergiliran satu-satu, itu silakan injak tisu ini ya. Nggak perlu di gini ya, nanti takutnya koyak gitu ya. Diinjak saja satu-satu, ayo dari ini dulu. Kamu ke sini lalu nanti balik lagi diinjak lagi ya. Ayo silakan. Nggak ada jebakan kok, tenang aja. Injak aja, injak. Ya, jalan. Ya, balik lagi, injak lagi. Oke, next, silakan. Lumayan kan untuk bersihin sepatu kan. Mungkin tadi di depan nggak sempat gitu ya. Ya, injak. 2 kaki boleh diinjak sekalian. Ya. Oke, berikutnya yang sudah silakan duduk. Terima kasih, Tuhan berkati ya. Ya. Lagi, ya silakan diinjak aja. Nggak usah sungkan, diinjak aja. Ya. Ini bukan cek kok, ini tisu kok. Ya, silakan diinjak aja. Diinjak saja. Bayangkan itu orang yang kamu benci gitu ya. Oh, nggak ada ya. Ya. Ya, dia bilang nggak ada yang dibenci dia. Oke, saudara-saudara. Ini manusia setelah jatuh dalam dosa, ini seperti tisu yang diinjak-injak tadi. Ya, sudah ada pasir, kusut. Manusia ini seperti tisu yang ini tadi, diinjak-injak tadi saudara-saudara. Kita berdosa bukan karena kita berbuat dosa. Nangkap maksud saya? Saudara itu dikatakan, aku manusia berdosa karena apa? Aku tadi berbohong. Bukan. Kita berdosa bukan karena kita telah berbuat dosa. Justru karena kita sudah manusia berdosa, makanya saudara itu punya niat untuk melakukan dosa. Karena natur dosa itu sudah ada dalam diri kita. Di dalam Mazmur dikatakan, sejak dalam kandungan aku dikandung dalam benih dosa. Saudara, makanya ketika ada teori berkata bahwa manusia itu katanya lahir seperti selembaran kain putih. Tergantung apa yang dituliskan di dalamnya, itu yang akan menjadi siapa dia. Ya kan? Ada teori tabula rasa seperti itu. Alkitab tidak pernah berkata demikian. Sejak dalam kandungan saudara saya itu sudah berdosa, sudah punya benih dosa. Karena benih itu ada, kodrat dosa ada, natur dosa ada. Itu yang membuat kita, ngedrive kita, mendorong kita untuk berbuat dosa. Orang-orang tuh gak perlu diajari berbuat dosa. Pintar semua. Gitu kan ya. Gak ada yang perlu diajari berbuat dosa. Ada saudara-saudara waktu kecil dulu diajar papa berbohong, gak ada kan. Tapi kok bisa berbohong sendiri gitu kan ya. Ini kayak skill yang tidak perlu kita belajar di bangku kuliah kan. Ada yang belajar berbohong 1 tahun, 4 tahun. Seperti S1 aja, gak ada kan. Ada yang perlu belajar cara iri kepada orang. Ada sini yang gak tahu cara iri kepada orang. Ada sini yang gak ngerti cara menyombongkan diri. Semuanya kita ahli. Kenapa? Natur dosa sudah ada dalam diri kita. Dengan manusia yang begitu kotor tadi, bahkan kesalehan kita, Yesaya berkata apa? Seperti kain kotor. Saudara sebaik apapun, kalau saudara tidak percaya kepada Yesus, itu saudara itu tetap seperti kain kotor di hadapan Tuhan. Amin. Kain kotor. Oleh sebab itu, kita perlu anugerah Tuhan untuk menyucikan kita kembali. Kain yang kotor tadi, tisu yang tadi sudah kotor, diinjak-injak tadi tidak ada nilainya lagi saudara-saudara. Di hadapan Tuhan gak ada nilainya lagi. Tapi karena Tuhan mengasihi ini, Tuhan memberikan anaknya tadi. Bukan hanya memberikan anaknya, dikatakan anak manusia datang bukan untuk dilayani tapi untuk apa? Menjadi tebusan bagi banyak orang. Saudara perhatikan baik-baik. Natal adalah damai. Natal adalah damai di mana Yesus Kristus telah memperdamaikan kita dengan Allah. Natal tadi berbicara tentang kasih Allah kepada manusia dan Natal juga berbicara tentang kebencian Allah terhadap dosa. Jadi ada 2 unsur ini yang penting saudara. Di mana Natal adalah kasih Allah yang begitu besar kepada saudara dan saya, kepada manusia. Yang kedua, Natal juga memberikan kita sebuah pengertian bahwa Yesus atau Allah sangat benci dengan dosa. Tuhan tidak benci manusia, dia benci dosa. Sejak manusia jatuh dalam dosa tadi. Di video opening yang telah kita lihat tadi saudara-saudara. Sejak Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa. Kita semua pun menjadi apa? Menjadi budak dosa. Dikatakan dalam Efesus pasal 2 8-9. Sebab karena kasih karunia kami diselamatkan oleh iman itu bukan hasil usahamu tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Saudara, kita selama ini hanya karena anugerah Tuhan. Tidak ada satu hal pun yang dapat kita lakukan yang membuat kita layak menerima keselamatan dari Tuhan. Tidak ada. Bayangkan kalau Yesus tidak lahir. Yesus tidak lahir 2000 tahun yang lalu. Saudara, di dalam palungan bayangkan. Apa yang terjadi dengan saudara dan saya? Hidup kita sedang antri kepada kebinasaan. Sebab pada dasarnya kita sudah punya kodrat dosa. Tapi perhatikan Yesus. Dia lahir oleh roh. Oleh apa saudara? Oleh Roh Kudus.
Kenapa Yesus harus menjadi manusia? Mungkin banyak orang bertanya demikian. Karena di Alkitab dikatakan Ibrani pasal 9 ayat 22 dan di bilangan serta imamat dikatakan begini. Tanpa penumpahan darah tidak ada apa? Pengampunan dosa. Tuhan itu konsisten dengan firman-Nya. Amin saudara-saudara. Ya dan amin. Dia tidak pernah mencela-mencela. Dia nggak pernah sebentar-sebentar A, nanti berikutnya B atau C. Tidak pernah. Tuhan itu konsisten. Jadi ketika dikatakan tidak ada pengampunan dosa tanpa penumpahan darah, maka rencana Allah dia harus mengutus anak yang sempurna tanpa dosa, tidak punya natur dosa. Sebab dia dilahirkan bukan dari hubungan suami istri, tetapi oleh karya Roh Kudus. Allah hanya meminjam rahim Maria. Saudara perhatikan, ketika seorang janin ada dalam perut ibunya, maka tidak ada satu tetes darah pun yang masuk ke dalam si bayi. Jadi si bayi itu hanya menerima makanan dari tubuh si ibu. Satu tetes darah pun tidak ada masuk ke dalam tubuh si janin. Ketika Yesus ada dalam rahim Maria, maka satu tetes darah Maria pun yang penuh dosa itu tidak ada masuk ke dalam Yesus. Jadi kesucian Yesus itu menunjukkan kelayakan dia untuk menebus dosa semua manusia. Amin saudara-saudara. Kenapa dia harus menjadi manusia? Sebab yang berdosa manusia. Kalau dia datang tiba-tiba, ya kan menjadi Allah, lalu apakah Allah bisa mati? Bisa? Tak bisa kan? Harus menjadi manusia, disiksa dan darahnya tercurah. Karena apa dikatakan bahwa tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan dosa. Makanya Allah itu harus menjadi manusia. Menjadi sama dengan kita, tapi bedanya apa? Dia tidak berdosa. Ibrani pasal 4 mengatakan bahwa Yesus itu sama dengan kita, merasakan kelemahan saudara dan saya. Dia dicobai, tapi dia tidak berbuat dosa. Ada orang berkata begini, oh Tuhan itu tidak berdosa karena dia tidak mau berbuat dosa. Dia bisa berdosa, tapi dia nggak mau. Saya tidak setuju dengan pandangan begitu. Saya lebih setuju, Yesus tidak akan mungkin bisa berbuat dosa. Sebab kodratnya selain dia manusia sejati, dia adalah Allah yang sejati. Dia bukan karena nggak mau loh. Memang karena kodratnya ilahi, dia nggak bisa berdosa, sempurna. Makanya Yesus menjadi korban yang sempurna satu kali dan terakhir bagi dosa kita. Amin saudara. Jadi tidak ada korban yang lain. Di dalam perjanjian lama, setiap pengampunan dosa itu para imam-imam, ya kan, imam besar itu mempersembahkan korban di ruang Maha Kudus. Itu pun mereka harus menyucikan diri mereka terlebih dahulu sebelum mereka menjadi sebelum mereka menjadi media atau medium untuk perdamaian Allah dan umatnya. Mereka harus menyucikan diri mereka sebab imam besar pun berdosa. Dilakukan setiap tahun. Saudara bayangkan kalau kita setiap tahun itu loh membawa korban. Jumlah manusia berapa miliar sekarang ini? Sekitar 7 miliar. Kambing, domba, sapi semua bisa habis kan ya. Karena kita semua berdosa kan. Setiap tahun kita bawa gitu kan ya. Orang berebutan. Mungkin setiap tahun bisa naik harga binatang-binatang yang kita korbankan itu kan. Tapi Yesus dikatakan seperti domba yang keluh dibawa ke tempat pembantaian. Saudara perhatikan baik-baik. Dia begitu mengasihi kita. Dia menyelamatkan kita. Allah itu menyelamatkan kita. Dia memberikan Yesus untuk menyelamatkan saudara dan saya. Ada sebuah kisah saudara-saudara. Ada seorang pria yang punya istri dan anak. Anak dan istrinya ini sudah percaya kepada Tuhan Yesus. Ini momen Natal. Karena dia belum percaya kepada Yesus, dia berkata, gak ada Tuhan. Dia gak mau percaya. Lalu saudara-saudara dia duduk di sofa menonton TV sementara istri dan anaknya pergi ke gereja. Untuk merayakan Natal. Gitu kan ya. Lalu ketika dia asik menonton televisi, saudara-saudara, dia mendengar di luar sana ada burung yang menabrak kaca di rumahnya. Jadi ini di Eropa sana menabrak kaca karena ada badai salju, saudara-saudara. Lalu burung ini ingin berlindung kan, banyak burung yang nabrak kacanya dan ya kasihan gitu kan ya. Lalu karena dia kasihan gitu ya, ternyata orang yang tidak kenal Tuhan pun punya rasa kasihan gitu kan ya. Apalagi kita orang yang kenal Tuhan gitu kan ya. Jangan sampai saudara mati rasa gitu kan ya. Lihat orang kesulitan saudara, emang gue pikirin gitu kan ya. Orang gak kenal Tuhan aja loh, punya kasihan kepada burung gitu kan ya. Lalu dia buka jendela rumahnya, dia mengarahkan si burung itu, beberapa burung maksud saya, ke sebuah gudang yang dia sudah buka gitu loh. Artinya dia menyuruh burung-burung tadi untuk pindah ke gudang yang lebih hangat dan tidak kena badai salju.
Saudara, lalu dia buat segala macam cara gitu kan ya, gerakan-gerakan seperti apa, entah apa gitu kan ya, bersiul entah sebagainya. Nggak bisa, burung nggak ngerti, malah burung takut kan. Kita punya niat baik, tapi burungnya malah takut gitu. Dikirain kita ini ingin lumayan untuk santapan Christmas gitu kan ya. Dia takut saudara-saudara. Lalu dia bilang begini, dia kesal dan geram. Haruskah aku berbicara dengan bahasa burung supaya mereka ngerti? Ketika dia ngomong begitu, Roh Kudus berbicara kepada dia. Saudara kan maksud saya, Allah harus menjadi manusia supaya manusia mengerti. Allah itu harus menjadi manusia supaya manusia itu mengerti. Seperti tadi dia, haruskah aku berbicara dengan bahasa burung? Kenapa? Supaya burung itu ngerti maksud saya, maksud baik saya. Yesus di sorga sana, dia meninggalkan kemuliaannya menjadi manusia. Supaya saudara dan saya mengerti kasihnya Tuhan kepada kita. Amin. Dia merendahkan dirinya serendah-rendahnya. Saudara-saudara, makanya apalagi yang membuat kita ragu untuk percaya kepada Tuhan Yesus. Di dalam Alkitab ada lebih dari 300 nubuatan tentang Mesias. Dinubuatkan oleh, yang dinubuatkan. Saya pikir waktunya sudah habis gitu kan ya. Saya kira mic-nya juga ada timernya gitu kan, Bapak Saudara ya. Oke, waktu saya masih ada sedikit lagi saudara-saudara. Jadi saudara-saudara, perhatikan baik-baik, apalagi yang membuat kita ragu bahwa Yesus adalah Tuhan. Ada lebih dari 300 nubuatan tentang Mesias digenapi oleh Tuhan Yesus. Sejak dalam kandungan sampai kematiannya dan kebangkitannya. Ada 300 nubuatan. Saudara, saya nggak mungkin menjelaskan satu persatu nubuatan-nubuatan para nabi tentang Yesus Kristus. Tetapi kita baca Alkitab bahwa Yesus benar-benar Mesias yang dinubuatkan. Ada sebuah kisah nyata seorang jenderal yang sedang mempersiapkan diri untuk berperang dengan beberapa pasukannya. Sedang membawa persenjataan mereka menggunakan kereta. Kereta, dia berjalan di depan lalu prajurit mengikuti dia di belakang. Saudara-saudara, suatu ketika kereta di belakang itu terpelosok dan masuk ke dalam sebuah penggalian atau lubang. Lalu jenderal ini punya komandan di bawahnya yang mengepalai para prajurit. Lalu marah-marah begini, hei kalian yang lain, ayo turun cepat segera bantu. Disuruh bantu gitu kan ya. Ayo cepat-cepat tarik. Gak bisa-bisa. Lalu si jenderal yang di depan tadi mendengar ada masalah di belakang. Dia berhenti, lalu dia mendekati. Saudara-saudara tahu apa yang dilakukan oleh jenderal itu? Dia turun ke dalam lubang itu, dia angkat roda kereta itu supaya bisa ditarik lagi oleh si kuda dan para prajurit lain. Seperti itulah Tuhan kita. Dia tidak hanya berkata, gitu, ayo gitu caranya, ayo silakan lakukan ini. Gini. Kamu selamat nanti selamat enggak. Tuhan yang masuk ke dalam dunia ini, dia menjadi sama dengan kita. Bahkan dia mau menerima beban dosa. Dia yang tidak berdosa, dijadikan berdosa, bayangkan. Yesus tidak melakukan apa-apa yang salah, tapi ditimpakan kepada dia. Berbeda sekali Tuhan kita bagi kita, ya kan? Dia tidak hanya memerintahkan kita, tapi dia mau datang mengangkat kita bersama-sama. Mari bersama dengan aku. Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, bukalah hatimu. Kalau saudara sampai sekarang ini belum sungguh-sungguh percaya kepada Yesus, bukalah hatimu. Terimalah dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Sebab setiap orang yang percaya kepadanya akan beroleh hidup yang kekal. Yesus Kristus untuk seketika berpisah dengan Bapa. Eloi, Eloi lama sabachthani. Supaya apa? Supaya kita tidak pernah terpisah dengan Bapa. Amin, saudara. Perhatikan. Yesus Kristus rela terpisah seketika dengan Bapa di surga. Supaya saudara dan saya tidak pernah terpisah dengan Bapa kita di surga. Kita tetap connect. Kita tetap dekat dengan Bapa kita. Bagi saudara yang sudah percaya, milikilah komitmen. Taat dan setia. Amin saudara. Kita tidak hanya menjadi orang percaya, tapi taat dan setia, komitmen. Sampai akhir hidup berkata, Tuhan aku mau taat dan setia apapun yang terjadi. Saudara, betapa indahnya ketika kita nanti kelak berjumpa dengan Bapa kita. Kedua kalinya ingat Tuhan datang kali kedua. Pertama dia lahir sebagai juru selamat. Yang kedua dia datang nanti sebagai apa? Seorang hakim. Tidak ada kesempatan kedua bagi saudara dan saya. Inilah kesempatan kita satu-satunya untuk menerima dia dan sungguh-sungguh mau taat setia kepada Tuhan Yesus. Kasih Allah telah nyata bagi setiap kita, kasih yang mulia.
Orang-orang berkata the reckless love of God. Kasih yang ceroboh, kasih yang dalam tanda kutip gila gitu kan ya. Kok ngeri banget gitu kan ya. Memang banyak orang yang tidak setuju dengan istilah reckless ini. Karena reckless ini seolah-olah melakukan sesuatu tanpa berpikir panjang gitu kan ya. Mungkin istilah reckless ini dimaknai apa ya, Tuhan itu kok kasihnya itu begitu hebatnya sampai orang bilang itu gila gitu kan ya. Ya itu hanya bahasa manusia saja. Betapa Tuhan mengasihi kita. Kasih yang tertinggi, kasih yang mulia itu telah dinyatakan dan Dia telah menyelamatkan kita melalui iman kita kepada Tuhan Yesus Kristus. Saudara-saudara, mau taat dan setia kepada Tuhan? Jadikanlah momen ini kebangkitan rohani kita kembali. Amin. Kecintaan kita kepada Tuhan semakin bertumbuh. Merry Christmas dan God bless you. Saudara, mari kita tundukkan kepala kita. Saya telah menyampaikan firman Tuhan. Saya undang kita bisa bangkit berdiri bersama-sama. Kita tundukkan kepala kita. Mungkin kita setiap tahun merayakan Natal. Tidak sedikit dari antara kita mungkin merasa ini sebuah rutinitas belaka. Tradisi gereja yang harus dipertahankan dari tahun ke tahun. Kita melewatkan banyak momen Natal tanpa melibatkan Tuhan. Tanpa mengundang Dia lahir di hati kita. Saudara, sekarang saatnya kita mengundang Dia lahir di hati kita. Sebagai Raja di atas segala Raja. Yang berdaulat atas hidup kita semua. Terima kasih Tuhan. Menyatakan firman-Mu telah kami terima pada saat ini. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari kita angkat tangan kita bersama-sama. Engkau yang rindu dialiri oleh kuasa dan kasih Tuhan. Inilah waktu yang tepat bagi setiap kita bersama-sama. Haleluya. Bagaikan langit yang membentang, begitu luas kasih Tuhan tiada terhitung. Pertolongan-Mu dalam hidupku, katakan bagaikan dalamnya samudra, ya Tuhan. Bagaikan
kasih Tuhan. Bagaikan dalamnya samudra, begitu dalam kasih Tuhan. Hari ini kita akan merenungkan 3 hal penting tentang Natal. Yang pertama, bahwa Natal adalah kasih. Yesus Kristus adalah bukti kasih Allah kepada setiap kita. Kasih Allah tanpa syarat. Kalau kita mungkin mengasihi orang karena orang itu baik kepada kita, karena mungkin dia layak dikasih menurut kita. Tapi Tuhan punya kasih tanpa syarat. Kita yang tidak layak dikasih, Dia berikan kasih dan anugerahnya kepada setiap kita. Sesuatu yang tidak layak kita terima, Dia berikan bagi setiap kita. Kasih Tuhan juga tanpa batas. Kita seringkali mengasihi orang dengan batasan tertentu. Kita berkata, 1 kali engkau saya maafkan, 2 kali saya maafkan, 3 kali saya maafkan, keempat kalinya tiada maaf bagimu. Kasih kita masih terbatas kepada setiap orang. Tapi kasih Bapa tidak pernah terbatas bagi saudara dan saya. Dan yang terakhir, bahwa kasih Tuhan itu sungguh-sungguh tidak pernah berubah, tidak pernah lekang oleh waktu. Dari dulu, sekarang, sampai selama-lamanya kasih itu tetap besar bagi saudara dan saya. Natal adalah kasih. Sudahkah saudara sungguh-sungguh mengasihi Tuhan? Dengan segenap hatimu, segenap pikiranmu, akal budimu, segenap jiwamu, engkau berikan untuk Tuhan. Apakah engkau juga sudah mengasihi saudara-saudaramu, mengasihi keluargamu, mengasihi teman-temanmu, mengasihi jiwa-jiwa yang terhilang, mengasihi gerejamu? Kalau kita sudah menerima kasih dari Tuhan yang tanpa syarat, tanpa batas, tidak pernah berubah itu, minta kepada Tuhan, Tuhan, aku mau mengasihi Engkau dengan segenap hatiku, segenap jiwaku, dan aku mau mengasihi orang-orang di sekitar aku, Tuhan. Saudara, kita adalah lilin-lilin kecil yang Tuhan utus untuk menerangi sisi gelap dari dunia ini. Di luar Tuhan kita tidak bisa berbuat apa-apa. Mari minta Tuhan yang memimpin saudara dan saya untuk bisa membagikan kasih Tuhan kepada setiap kita. Yang kedua, Natal juga berbicara tentang kerendahan hati. Yesus yang duduk bertata dalam kerajaan surga, Dia rela tinggalkan semua kemuliaannya, menjadi sama dengan kita. Bahkan dosa kita ditimpakan kepada Dia. Seharusnya kita yang layak untuk menerima hukuman, disiksa, tapi Dia mengambil semuanya, menggantikan kita, saudara. Dia begitu rendah hati, bahkan menjadi manusia yang paling hina. Tidak ada dan tidak akan pernah ada manusia yang pernah mengalami penderitaan seperti yang dialami oleh Yesus. Tidak akan pernah ada. Saudara, kalau kita selama ini mungkin minta orang lain memperhatikan kita, hari ini kita belajar, mari kita perhatikan orang terlebih dahulu. Kalau kita ingin dihormati oleh orang lain, mari kita mau menghormati orang lain terlebih dahulu. Kalau kita ingin dilayani orang lain, mari kita mau melayani orang lain terlebih dahulu. Jangan menuntut, aku mau kamu begini untuk saya. Tapi mari berkata, Tuhan, aku mau melakukan yang baik bagi semua orang. Mari saling mendahului dalam memberi hormat satu dengan yang lain. Menganggap yang lain lebih penting daripada kita sendiri. Kita buang segala kesombongan kita. Kita ini dari debu tanah. Kenapa kita sama debu masih saling menyombongkan diri kita? Kita ini tidak ada harganya, tidak ada nilainya. Kalau bukan karena Tuhan, tidak ada satu hal pun yang boleh kita sombongkan. Mari milikilah kerendahan hati seperti Yesus. Yang terakhir, Natal adalah damai. Yesus lahir bukan untuk menghakimi saudara dan saya. Yesus lahir untuk menyelamatkan kita. Dia memperdamaikan kita dengan Allah. Murka Allah akan dosa kita telah dibayar lunas, dipuaskan oleh pengorbanan Yesus Kristus kayu salib. Dia lahir untuk menyelamatkan saudara, memperdamaikan kita. Saudara, maukah saudara berdamai dengan Allah? Dengan menerima Dia sungguh-sungguh di hati saudara? Menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat saudara? Maukah saudara juga berdamai dengan orang-orang di sekitar saudara? Mungkin selama ini saudara punya akar pahit, sakit hati, kecewa dengan orang lain. Hari ini kita mau belajar seperti Yesus Kristus. Natal adalah damai. Maukah kita melepaskan pengampunan bagi orang yang menyakiti kita, melukai kita, orang-orang yang memusuhi kita, membenci kita? Bukankah itu yang Tuhan inginkan kita lakukan? Kita berdoa bagi setiap orang yang membenci setiap kita. Sebab Tuhan telah memberikan teladan bagi setiap kita. Kelahirannya memperdamaikan kita dengan Allah. Kenapa kita masih mau menahan-nahan pengampunan untuk orang lain? Kalau saudara menerima pengampunan dari Tuhan Yesus, maka saudara pun harus mengampuni orang-orang lain yang ada di sekitar saudara. Entah itu orang tua mungkin, entah
Entah itu teman saudara, entah itu sahabat saudara, entah itu rekan pelayanan atau bahkan gereja saudara. Saudara merasa dikecewakan oleh gereja. Tidak ada gereja yang sempurna. Saudara pergi kemanapun tidak ada tempat atau gereja yang sempurna. Tapi maka saudara bertumbuh bersama-sama. Di mana saudara ada, ketika saudara ada di tempat ini, saudara mau bertumbuh, saudara mau taat dan setia bersama-sama, bergandengan tangan satu dengan yang lain, menjadi saksi Kristus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Bagaikan yang membentang, begitu luas kasih Tuhan tiada terhitung. Pertolonganmu dalam hidupku, bagaikan dalamnya samudra, begitu dalam kasih Tuhan tiada terhitung. Kesetiaanmu dalam hidupku, tiada terhitung. Kesetiaanmu dalam hidupku, katakan tiada terhitung kesetiaanmu Tuhan, tiada terhitung. Kesetiaanmu dalam hidupku. Sungguh kami menyadari Tuhan, kami manusia yang penuh dengan dosa ini. Engkau telah layakkan setiap kami. Bapa begitu mengasihi kami. Begitu banyak kesalahan kami, begitu banyak dosa yang telah kami lakukan. Tapi Bapa selalu menyambut setiap kami, memberikan Yesus untuk menyelamatkan setiap kami. Tuhan, kami boleh belajar firman Tuhan pada siang hari ini. Biar di momen ini menjadi titik balik bagi kami semua. Hidup kami berbeda dari hidup kami yang sebelumnya. Kami lebih lagi semangat untuk melayani Tuhan. Kami sungguh-sungguh menghidupi kebenaran firman-Mu Tuhan. Natal adalah kasih, biar kami menjadi saluran kasih-Mu kepada setiap orang. Natal adalah kerendahan hati. Kami saling merendahkan hati kami satu dengan yang lain, saling melayani satu dengan yang lain. Natal adalah damai. Kami mau berdamai dengan Allah, berdamai dengan sesama kami. Tuhan, kami tidak mampu dengan kekuatan kami. Roh Kudus, pegang tangan kami, pegang setiap kami, mampukan kami Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kami pulang dari tempat ini penuh dengan sorak-sorai kemenangan, dan kami siap untuk melakukan firman Tuhan. Tapi saudara yang siap untuk melakukan firman Tuhan, mari sama-sama kita katakan amin. Diberikan tepuk tangan sorak-sorai.